Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Pada kesempatan kali ini kita akan menceritakan kisah seorang pemuda yang hidup di tanah kecil kota Mesir, yaitu Kairo, mengenai tentang arti sebuah kejujuran. Dia sendiri yang menceritakan kisah hidupnya. Dia berkata, "Aku adalah seorang pemuda yang hidup di sebuah daerah kecil di kota Kairo, Mesir. Namaku adalah Mahmud. Aku hanya tinggal dengan ibuku seorang. Untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari, aku bekerja di salah satu toko tekstil. Pemilik toko tempatku bekerja sangat ahli dengan pekerjaannya. Tak heran apabila dia mampu menjadikan tokonya yang kecil menjadi sebuah tempat yang eksklusif. Saat aku mulai bekerja di toko itu, aku baru berusia 20 tahun. Aku bekerja dengan sangat giat. Pemilik toko sangat gembira. Akhirnya pekerjaanku yang semula hanya menjadi pelayan naik tingkat menjadi pegawai. Tak berselang lama pekerjaanku naik menjadi penjual. Dan sesudah 3 tahun, aku pun sudah duduk di kasir. Aku bekerja mulai jam 8 pagi hingga jam 8 malam. Sama persis 12 jam aku bekerja. Dan pemilik toko itu mempercayaiku sepenuhnya. Bisa dikatakan aku adalah anak emasnya. Pemilik toko itu bernama Ustadz Salamah. Dia memiliki seorang anak yang bernama Mamduh. Waktu berlalu dengan cepat, tak terasa sudah 3 tahun lebih aku bekerja di toko ini. Toko tempatku bekerja semakin besar. Tak berapa lama Ustadz Salamah mendirikan 2 toko berdampingan. Dan jabatanku naik menjadi kepala akuntan dengan gaji besar. Aku pun memiliki kantor sendiri yang berdekatan dengan kamar Ustadz Salamah. Saat sore hari, aku menaruh uang 300 pounds dalam brankas yang ada di sampingku. Aku pun pernah berkhayal andaikan aku mengambil uang itu untuk aku belikan sebuah toko sendiri. Tentunya aku menjadi seorang pedagang yang dihormati seperti Ustadz Salamah. Suatu hari, ketika aku berjalan menuju toko, aku bertemu dengan seorang gadis. Gadis itu berkulit putih susu. Sinar matanya begitu teduh bak awan yang menutupi sengatan sinar matahari. Bibirnya berwarna merah walaupun tidak memakai perona. Sungguh kecantikannya seperti Cleopatra yang mampu membuat semua orang tunduk kepadanya. Setelah perjuangan yang hebat, akhirnya aku dapat mengenal Cleopatra itu. Dia itu bernama Sumairah. Dia adalah anak seorang pegawai pemerintah yang dihormati. Rasa kagumku berubah menjadi rasa cinta. Tak sedetik pun waktu yang kulalui tanpa memikirkannya. Akhirnya aku memberanikan diri untuk melawarnya sebagai calon istriku. Aku datang ke rumah Sumairah bersama dengan temanku. Namun, begitu mereka tahu bahwa aku bukanlah anak pemilik toko itu, mereka langsung mengusir kami berdua. Mereka juga mengancamku akan memberitahu Ustadz Salamah apabila aku berani masih berusaha melihat Sumairah. Ternyata keluarga Sumairah melaporkan hal itu kepada Ustadz Salamah. Hingga pada suatu pagi dia mendatangiku dan memarahiku habis-habisan. Dia mencela perbuatanku dan mengancamku untuk tidak mendekati jalan rumah Sumairah. Aku pun tak kuasa untuk membendung air mataku. Hatiku benar-benar terluka. Aku memiliki seorang sahabat karib yang tinggal di Arab Saudi. Dia adalah pedagang kain yang biasanya mengambil barang pada toko kami. Pada saat aku sedang jatuh, itulah sahabatku itu datang ke Mesir. Aku dan sahabatku berjalan di jalanan Kairo. Aku pun menceritakan kisahku yang menyedihkan itu kepadanya. Sahabatku menatapku dengan tajam dan bertanya, "Apakah gadis itu mencintaimu?" Aku meyakininya, ucapku dengan penuh percaya. "Kenapa kau tidak menikahinya dan kabur bersamanya?" Pertanyaan daripada sahabat karibnya. Aku tersentak dan langsung berhenti. Aku menatap sahabatku dengan tajam sambil berkata, "Kabur bersamanya, apa itu mungkin?" "Wahai sahabatku, berilah penjelasan dengan tepat." Sahabatku mengangguk dan berkata,
Sesudah kau menikahinya secara resmi, lantas siapa yang menikahikanku dengannya? Itu pertanyaanku kepadanya. Salah seorang kerabatnya yang mana dia bisa mewakilkan dirinya kepada kerabatnya itu untuk menikahkan dirinya. Lantas kami akan mendatangkan saksi dan kami akan menikahkanmu dengannya. Sesudah itu aku akan pergi kemana? Tanyaku lagi kepada sahabatku. Kau pergi bersamaku, aku akan membantumu, ucap sahabatku sambil memegang kedua pundakku. Malam harinya aku tidak bisa tidur. Aku masih memikirkan siapa kerabat Sumairah yang bisa menikahkan kami. Tiba-tiba aku teringat sahabat karibku saat belajar di madrasah dulu yang kini menjadi pegawai pemerintah di unit keuangan. Dia adalah putra paman Sumairah, Abbas namanya. Keberanianku meminta tolong kepada Abbas karena sejak dulu aku tahu bahwa dia tidak suka dengan Tuan Mustafa, ayah Sumairah. Karena menurutnya Tuan Mustafa begitu sombong kepada siapa saja, bahkan kepada keluarganya sendiri. Aku juga mendengar bahwa Abbas sempat marah besar saat dia mendengar kabar aku ditolak mentah-mentah oleh Tuan Mustafa pamannya sendiri. Pada hari Jumat, selepas melaksanakan sholat Jumat, aku pergi menemui Abbas dan memintanya untuk menolongku menikahkan aku dengan Sumairah. Sesuai dugaanku, dengan senang hati dia akan membantuku. Namun dia berjanji akan mempelajari masalah ini terlebih dahulu. Beberapa hari kemudian, Abbas datang menemuiku dan memintaku untuk bersiap melaksanakan pernikahan. Aku mempersiapkan diri dan mahar yang akan kuberikan kepada Sumairah. Kemudian kami meluncur di tempat pernikahan kami yang sederhana. Dan sesudah zuhur kami berdua pun menikah. Sesudah itu Sumairah kembali ke rumahnya dan tidur di samping ibunya. Tak ada seorang pun keluarganya yang mengetahui perihal pernikahan putrinya itu. Aku kembali bekerja seperti biasanya. Sahabatku dari Arab Saudi akhirnya datang juga menemuiku. Lalu dia berkata, "Mahmud, waktu kita hanya 3 hari. Esok Ahad pagi, kapal api akan keluar dari terusan Suez. Ingatlah, sekarang adalah hari Rabu. Dari situ kau harus naik kereta jurusan Suez saat Jumat sore." Pada sore harinya Ustaz Salamah memanggilku. Besok pagi aku akan pergi ke Alexandria dan aku kembali dari Ahad sesudah zuhur. Aku akan meninggalkan semua barang dalam tanggung jawabmu. Aku tidak punya waktu untuk mengambil uang. Maka besok pagi ambillah uang itu dan antarkan ke bank. Di sampingmu ada nomor rekening kita dan lakukan hal serupa pada hari Kamis dan Sabtu. Buka matamu dengan baik, wahai Mahmud. Ini bukan pertama kalinya Ustaz Salamah mempercayakan hal itu kepadaku. Itu kata-kata hatinya. Tetapi kali ini dia tidak mempercayakannya kepadaku tetapi kepada setan. Aku segera memberitahukan hal ini kepada Sumairah. Dia begitu gembira mendengarnya. Akhirnya Sumairah sepakat denganku untuk kabur. Aku pun mengambil semua uang yang berada di dalam berangkas yang totalnya 700 pon. Sungguh pada masa itu, uang itu sangat bernilai tinggi. Menurut dugaanku, dengan uang itu aku mampu membuka 7 toko tekstil sederhana beserta semua perabotannya. Aku segera menyimpan uang itu dalam tas kecil yang kubawa. Lalu aku keluar dari kantor. Rupanya sahabatku telah menungguku sejak tadi. Di sampingnya sudah ada koper kami berdua. Lantas dengan menaiki taksi kami pergi menjemput Sumairah. Sesudah itu kami berangkat menuju pelabuhan. Kemudian kami naik kapal api menuju Jeddah. Begitu tiba di Jeddah, kami melanjutkan perjalanan menuju Madinah. Pada saat itu Madinah hanyalah kota kecil, tidak seperti sekarang. Sahabatku telah menyewa flat tua berukuran kecil. Begitu melihat flat kecil itu, Sumairah terkejut. Dia berkata, "Apakah ini rumah kita, wahai suamiku?" Aku terdiam. Lalu aku berdiri, menyalakan lentera dan menoleh kepadanya. "Benar, ini rumah kita." Sumairah hanya terdiam membisu. Dia tidak bisa membalas perkataanku. Kami juga tidak bertegur sapa hingga fajar menyingsing. Tidak makan, tidur, ataupun mandi sekedar menyegarkan badan. Sumairah hanya duduk. Dia menutupi wajahnya yang cantik dengan kedua tangannya. Samar-samar aku mendengar suara sengkukan
Benar dia menangis. Aku bertanya-tanya apa yang terjadi dengannya. Bukanlah aku lelaki yang dia cintai. Dia nikahi dan kabur bersamanya. Namun dalam keheningan malam itu aku menjawab pertanyaan hatiku itu. Kenyataannya tidak. Dia menyukai lelaki baik yang bekerja di toko. Tetapi dia menikah dengan seorang pencuri yang tengah melarikan diri. Sungguh malam pertama yang sangat menyedihkan bagiku. Di Madinah, kota Rasulullah, aku biasanya melakukan sholat asar berjamaah di Masjid Nabawi. Sesudah itu aku ke Raudah dan berdoa kepada Allah agar dia memberiku ampunan dan menganugerahkan sedikit kebahagiaan kepada istriku Sumairah. Suatu hari, Sumairah berkata kepadaku, aku ingin pergi ke masjid. Aku pun segera pergi bersamanya menuju Masjid Nabawi. Sesampainya di sana, dia melakukan sholat. Selepas itu, dia menangis. Dia berkata, ampuni hamba wahai Tuhanku, kembalikan aku kepada keluargaku, negeriku, ampuni hamba wahai Tuhanku. Mendengar doanya, aku pun larut, air mataku tumpah dan kami menangis bersama. Sesudah itu kami pulang ke flat sewaan kami. Saat tengah malam dia memanggilku. Aku melihat dia bahagia. Seutas senyuman menghiasi wajahnya. Aku memiliki firasat Allah akan mengabulkan doaku. Dia akan mengembalikanku ke negeriku dan keluargaku. Ucapnya begitu manis. Saat aku mendengar ucapannya, seolah jantungku lepas dari dada. Aku merasa aku akan kehilangan Sumairah. Tapi dalam pikiranku tidak terlintas bayangan yang bisa mengambilnya dariku. Aku menatap Sumairah. Dia telah terlelap tidur dan dia tersenyum. Aku memandangi wajahnya yang cantik. Tidak terasa air mata menetes di kedua pipiku. Beberapa bulan kemudian, saat itu bulan Rajab, bulan di mana Madinah disesaki oleh para kaum muslimin yang hendak melakukan umrah. Aku pergi ke masjid dan berdoa, ampuni hamba wahai Tuhanku, ampuni hamba wahai Tuhanku. Tiba-tiba dari arah belakangku ada suara lelaki yang menyahut, apakah Allah akan memberi ampunan kepada seorang pencuri yang berkhianat? Deg-degan jantungku berdetak kencang. Aku menoleh ke arah belakang dan benar, suara itu adalah suara Ustaz Salama. Dia menatapku dengan tajam, seolah ingin meramas-ramas tubuhku dan membuangnya di lautan. Aku segera mendekatinya, aku hanya tertunduk lesu dan berkata, demi Allah wahai Ustaz Salama, semenjak kejadian itu aku tidak pernah merasa tenang. Berarti kau telah mengaku. Itulah jawaban dari Ustaz Salama. Apakah mungkin aku berbohong sedang aku berada di Masjid Rasul? Lalu Ustaz Salamah bertanya lagi, lantas kenapa engkau melakukan perbuatan itu wahai pengkhianat? Apakah aku pernah merampas hakmu? Apakah aku pernah menyakitimu? Aku menjawab, demi Allah, wahai Ustadz, janganlah engkau mencelaku. Siang dan malam aku sudah mencela diriku sendiri. Lalu kenapa engkau melakukan hal itu? Tegas Ustadz Salama. Setan wahai Ustadz Salama. Setan telah memperdayaiku. Tanya lagi Ustadz Salama, uangku di mana? Ada padaku. Aku tidak menyentuhnya sama sekali. Aku akan mengembalikannya padamu sekarang apabila engkau mau. Tetapi aku minta demi Allah agar engkau tidak mencelaku. Uang itu masih ada di rumahku. Kalau begitu berjalanlah di depanku menuju ke rumahmu, kata Ustaz Salama. Tetapi katakan padaku bagaimana engkau tahu tempatku berada. Jawab Ustaz Salama, aku tidak tahu tempatmu. Aku juga tidak berpikir bahwa kau berada di sini. Tapi saat kau mengambil uangku, kau telah menjatuhkanku ke dalam kesusahan besar dan krisis keuangan. Tanyaku kepada Ustadz, apakah engkau melaporkan masalah ini? Iya, hanya kepada polisi. Sesudah itu dunia mencari keberadaanmu. Kemudian engkau tahu bahwa aku tinggal di sini?
Aku sudah bilang kepadamu bahwa aku tidak tahu kau tinggal di sini. Sesudahnya berlalunya krisis itu, aku berpikir untuk pergi ke Hijaz dan melaksanakan umrah dan pergi ke sini, dan aku menemukanmu di sini, ucap Ustaz Salamah mengakhiri perbincangan kami. Kami segera pergi ke flat sewaanku. Di tengah jalan, kami bertemu dengan Mamduh, putra Ustaz Salamah. Dia ikut pergi bersama kami. Kemudian kami masuk ke dalam flat dan kupersilahkan mereka duduk di ruang tamu. Lalu aku mengambil uang yang kusimpan dalam dompet. Seluruh uangnya hanya berkurang 50 pounds. Aku memberikan dompet itu. Ustaz Salamah membuka dompet itu dan menghitung uangnya. 50 pound akan segera aku kembalikan kepadamu. Tak berapa lama Sumairah masuk dengan membawa kopi dan menaruhnya di depan Ustaz Salamah dan anaknya. Dengan sedih, Sumairah berkata, "Aku telah mendengar ucapan suamiku kepada Anda. Maafkan suamiku, dia orang miskin. Setan mempermainkan kami berdua." Ustaz Salamah memerhatikan Sumairah dengan seksama. Lalu dia berkata, "Apakah engkau dari Mesir, anakku?" "Benar, saya Sumairah binti Mustafa An-Naduri, tetangga Anda." Ustaz Salamah dan Mamduh tercekat mendengarnya. Dia menatap wajah Sumairah beberapa saat lamanya. Kemudian Ustaz Salamah berkata, "Berarti engkau adalah gadis yang diculik oleh penjahat. Sungguh keluargamu hampir mati karena sedih memikirkan nasibmu." Mendengar penuturan Ustaz Salamah barusan, wajah Sumairah berubah drastis. Keringat dingin mengucur pelan dari wajahnya yang putih itu. Bola matanya mengecil, seolah dunia ikut mengecil di hadapannya. Lalu Sumairah bertanya, "Bagaimana kabar ibu dan ayahku?" "Mereka sama sekali tidak mencicipi makanan semenjak engkau diculik oleh lelaki ini," jawab Ustaz Salamah. Dengan terisak dia berkata, "Dia tidak menculikku, Tuan. Jangan Anda menzaliminya. Aku pergi bersamanya dan kami menikah. Setan telah memperdaya kami. Aku ingin kembali ke keluargaku bersama Anda." Ustaz Salamah menatapku dengan tajam, seolah-olah dia ingin melontarkan tombak beracun kepadaku. "Biarkan dia kembali kepada keluarganya bersama kami." Itulah ucapan keras dari Ustaz Salamah kepadaku. "Dia merdeka, Tuan. Aku telah menzaliminya. Aku tidak bisa membayangkan hidup tanpanya. Tetapi hal itu adalah kehendak Allah. Aku mencintainya dan aku tidak ingin apa-apa kecuali kebahagiaannya. Kalau begitu, ceraikan dia." Aku terdiam agak lama. Aku menatap Sumairah. Dia hanya menundukkan kepalanya. Dengan jelas aku mendengar suara tangisnya yang tergantung di tenggorokan. Hatiku begitu berat mengucapkan kata cerai, karena memang hatiku masih sangat mencintainya. Tapi aku tidak ingin dia hidup menderita bersamaku. Aku menghela nafas dan berkata, "Dia aku cerai karena Allah." Tak terasa air mataku mengalir pelan-pelan. Sumairah pun juga menangis. Menangisi berakhirnya bahtera rumah tangga kami. Malam itu begitu sunyi. Aku dan Sumairah sudah tidak tidur bersama lagi, karena saat ini kami telah resmi bercerai. Aku teringat malam pertama kami yang juga sepi seperti ini. Tidak ada canda tawa ataupun hidangan sederhana. Aku teringat sebuah pepatah Arab kuno, "Al-bidayah lahiyan nihayah." Sebagaimana hal itu diawali, sebagaimana pula hal itu diakhiri. Pagi telah menyingsing, suara celoteh burung-burung meramaikan pagi yang kelam itu. Sesudah salat subuh aku duduk di depan flat, sedang Sumairah di dalam kamarnya. Entah sedang apa aku pun tidak tahu. Tidak berapa lama Ustaz Salamah dan anaknya datang hendak menjemput Sumairah. Dia berkata kepadaku, "Aku tidak akan mengatakan kepada siapapun di mana kamu berada, dengan syarat engkau harus hidup selamanya di sini." "Bagaimana aku akan pulang sementara penjara Mesir telah menantiku?" jawabku dengan singkat kepada Ustaz Salamah. Sumairah membawa semua barang-barangnya dan berjalan beriringan dengan Ustaz Salamah dan anaknya, meninggalkanku sendirian dalam flat tua ini. Aku terus menatap kepergian mereka bertiga.
Bayang-bayang mereka semakin mengecil di himpit jalanan kota Madinah. Tiba-tiba mereka bertiga berhenti dan kulihat ada seorang berlari kembali kepada arahku. Hatiku semakin perih. Aku yakin dia adalah istriku yang dulu, Sumairah. Dugaanku benar. Sumairah datang kembali kepadaku. Air matanya mengalir dari kedua matanya tanpa bisa berhenti. Tangisan yang membuatku semakin menderita. Tetapi di depannya aku berlagak tegar. Aku menahan diriku untuk tidak menangis karena hal itu bisa menambah beban istriku yang dulu, Sumairah. Biarlah hatiku yang menangis dengan keras. Lalu dia berkata sesampainya kepadaku, "Wahai Mahmud, aku sangat berat meninggalkanmu. Aku berpikir bisa hidup menghabiskan umurku di sisimu, tetapi aku tidak bisa hidup jauh dari keluargaku." Itulah ucapan Sumairah dengan air mata yang terus mengalir. Aku menghela nafas dan berkata, "Aku paham semua itu. Aku sangat mencintaimu. Oleh karena itu, aku menceraikanmu dan aku membiarkanmu pergi. Karena yang aku harapkan adalah kebahagiaanmu, walaupun aku tidak memilikimu." Tiba-tiba suaraku tercekat, suaraku parau. Akhirnya aku menangis dengan terisak dan aku berkata, "Wahai Sumairah, pergilah. Pergilah engkau sekarang, wahai Sumairah. Keluargamu sedang menantimu." Dari kejadian itu aku belajar suatu hal yang berharga. Aku belajar untuk tidak mengkhianati amanah seseorang yang begitu percaya kepadaku. Aku juga belajar bahwa hubungan pernikahan itu harus didasari oleh kejujuran dan ridha dari kedua orang tua. Karena ridha orang tua adalah ridha Allah yang Maha Kuasa. Aku pun beralih profesi menjadi penjual makanan dan alhamdulillah aku sudah memiliki kios sederhana di Madinah ini. Karena aku tidak suka toko tekstil yang bisa mengingatkanku akan kejadian buruk itu. Tak berapa lama aku mendengar bahwa Sumairah telah menikah dengan Mamduh, anak Ustaz Salama. Aku pun segera mencari seorang wanita yang mau kunikahi dengan baik-baik dan menerima apapun kekurangan yang aku miliki. Akhirnya aku menemukan jodohku dan tidak menunggu waktu lama, kami pun menikah. Waktu pun berlalu dan semuanya berubah. Aku pun dikaruniai rezeki berupa seorang bayi perempuan dan dia aku beri nama Sumairah. Setiap hari sesudah sholat asar aku pergi ke masjid, aku sholat dan aku berdoa agar Allah mengampuni segala dosa-dosaku. Pada kesempatan kali ini cukup sekian daripada kisah seorang pemuda yang selalu mengambil pengajaran dari sebuah arti kejujuran. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.